barulah dalam Alkitab Perjanjian Lama atau dalam agama Kristen terdapat dualisme iman tadi yang sering saya sampaikan, bahwa dalam kekristenan itu ada doktrin iman Trinitas yang meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan satu pribadi yang tunggal. Sebaliknya, dalam kekristenan juga ada doktrin iman Unitarian yang mengakui bahwa Allah Bapa itu Esa dan Yesus Kristus itu Rasul Tuhan. Pada saat ini, saudaraku, saya ingin mengkaji manakah antara Alkitab dan Al-Quran yang pantas dianggap sebagai kitab suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Kristen, mereka menganggap Alkitab sebagai kitab suci. Sebaliknya orang-orang Islam pun demikian. Mereka pasti menganggap bahwa Al-Quran merupakan kitab suci mereka. Ini yang perlu kita kaji kembali. Di sini sebelum membahas tentang Alkitab dan Al-Quran, manakah firman Tuhan yang sebenarnya, maka izinkan saya untuk mengemukakan apa syarat-syarat kitab suci layak disebut sebagai firman Tuhan. Syarat pertama, sebuah kitab suci layak disebut sebagai firman Tuhan adalah harus diyakini sebagai wahyu yang langsung berasal dari Tuhan, bukan hasil pemikiran atau karangan manusia. Syarat yang kedua, teks yang diklaim sebagai firman Tuhan harus diyakini otentik, tidak dipalsukan, tidak ditambah maupun dikurangin oleh manusia. Syarat ketiga, disampaikan melalui perantaraan nabi, rasul atau utusan Tuhan. Syarat keempat, firman Tuhan harus membawa nilai-nilai kebenaran yang abadi, bukan hanya terbatas pada konteks budaya atau zaman tertentu. Jadi sebuah firman Tuhan ini harusnya tidak hanya berlaku terbatas oleh kurun waktu tertentu. Tapi firman Tuhan ini harus bisa diuji kebenarannya baik sejak dia diturunkan sampai akhir zaman nanti. Dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Alkitab ini harus bersifat abadi sesuai dengan masanya dan masa seterusnya sampai akhir zaman. Kemudian syarat kelima adalah umat wajib menjaga keaslian teks melalui hafalan, manuskrip, dan transmisi ilmiah. Jadi sebuah kitab suci bisa dianggap sebagai firman Tuhan ketika umatnya mampu menjaga dan melestarikan ayat-ayatnya, keaslian dari firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang keenam adalah adanya upaya pelestarian secara turun-menurun, juga menjadi bukti kesucian dan keasliannya. Dari 6 syarat ini, manakah yang layak disebut sebagai kitab suci? Apakah Alkitab, Bible, atau Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui, dalam Alkitab Bible ini banyak kontradiksi, banyak perdebatan dan perselisihan. Bahkan dalam Alkitab itu sendiri ada surat-surat Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang kepada jemaatnya itu justru dimasukkan dalam kitab suci. Inilah yang kemudian sering dijadikan oleh kalangan eksternal yang mereka mengkritisin keaslian dari Alkitab itu sendiri. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengemukakan pendapat dari Kristen tentang Alkitab. Umat Kristen percaya bahwa Alkitab Bible merupakan firman Tuhan dalam bentuk wahyu yang diilhamkan. Umat Kristen percaya bahwa meskipun manusia menulis isi Alkitab, termasuk surat-surat Paulus tadi, mereka meyakini penulisnya dituntun oleh Roh Kudus. Konsep ini disebut inspirasi ilahi, bukan dikte literar seperti dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam itu seperti contoh kisah di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, di mana pada saat itu Nabi Muhammad didatangin oleh malaikat Jibril
Kemudian malaikat Jibril mengatakan ikro, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Tapi Nabi Muhammad dia dengan ketakutannya dan sebagainya mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Jadi dalam tradisi wahyu Al-Quran tadi, itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad atau dikte literal. Sedangkan dalam penyusunan Alkitab ini justru ditulis oleh penulis-penulis Alkitab yang mereka mengklaim bahwa dirinya didampingin oleh Roh Kudus dalam menulisnya. Dengan prinsip demikian, surat Paulus tetap dianggap sebagai firman Tuhan. Sebab meskipun Paulus menulis dengan gaya dan konteks pribadinya, isi suratnya diyakini mengandung pengajaran yang berasal dari Allah. Ia adalah Rasul yang diutus oleh Kristus dan tulisannya menjadi bagian dari kanon perjanjian baru. Dalam teologi Kristen, Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya lewat pengalaman manusia, bukan hanya lewat wahyu langsung. Jadi karangan manusia tidak membatalkan status keilahiannya selama dia diinspirasikan oleh Tuhan. Permasalahan yang muncul di sini, banyak orang-orang yang tiba-tiba mengaku sebagai Rasul dan didatengin Allah Bapa dan Yesus Kristus, kemudian dia mengatakan bahwa dirinya diberi oleh Allah Bapa, Yesus Kristus atau makhluk-makhluk Roh Kudus lainnya suatu kitab atau kitab suci. Hal ini terjadi di gereja saya dulu, yaitu Kristen Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Disebut Kristen Mormon karena saat itu Joseph Smith Jr. dia mengisahkan bahwa dirinya ketika menyendiri di sebuah hutan, dia didatengin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus yang berubah dua manusia kembar. Nah, disitulah kemudian Joseph Smith mendirikan gereja Mormon tadi. Kemudian Joseph Smith mengaku didatengin oleh malaikat Moroni dan dia diberikan Urim dan Tumim. Di sini yang diterjemahkan menjadi kitab Mormon tadi. Jadi Kristen Mormon selain menjadikan Alkitab sebagai kitab sucinya, dia juga memiliki kitab Mormon tadi sebagai bagian dari kitab sucinya. Bahkan Kristen Mormon itu kemudian menjadikan dua kitab tulisan dari Joseph Smith sendiri sebagai bagian dari kitab suci, yaitu kitab Ajaran dan Perjanjian serta kitab Mutiara yang sangat berharga. Jadi kitab Kristen Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir memiliki 4 kitab suci. Yang pertama adalah Alkitab Bible tadi, yang kedua adalah kitab Mormon, yang ketiga adalah kitab Ajaran dan Perjanjian, dan yang keempat adalah kitab Mutiara yang sangat berharga. Inilah, jadi begitu mudahnya orang-orang mengakui bahwa dirinya adalah Rasul atau Nabi yang diutus oleh Yesus Kristus. Kemudian mereka merasa diilhamin oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa itu sendiri, sehingga mereka menulis kitab-kitab tadi. Maka kita juga mengetahui dalam sejarah kekristenan, banyak kitab-kitab yang dari kekristenan sendiri yang ditolak oleh mereka, oleh gereja mereka. Ada kitab kanonik, ada kitab apokrifa. Dalam sudut pandang Islam terhadap Alkitab, penyusunan Alkitab termasuk dari ilmiah, itu ada argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, proses penulisan Alkitab terjadi bertahap selama ratusan tahun dari banyak penulis. Bahkan beberapa kitab itu tidak jelas siapa yang menulis. Sehingga karena proses yang ratusan tahun ini ada semacam kontradiksi, ada kejanggalan-kejanggalan dalam Alkitab tadi. Bahkan dalam pengumpulan Alkitab tadi itu sangat bermasalah. Yang kedua, banyak penulis Alkitab dengan sudut pandang personal. Ini menunjukkan sebagian isi Alkitab merupakan pendapat pribadinya, bukan wahyu yang langsung berasal dari Tuhan. Hal ini memungkinkan tercampur aduknya antara firman-firman Tuhan dengan pemikiran atau tulisan manusia. Seperti yang kita ketahui tadi, surat Paulus kepada jemaatnya pasti itu merupakan
logika atau pemikiran Paulus sendiri yang ditujukan kepada para jemaat tadi. Walaupun Paulus di sini mengatakan bahwa itu merupakan bimbingan Roh Kudus. Dalam beberapa surat, Paulus sendiri menyatakan, tentang hal itu aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku mengatakan sebagai seorang yang mendapat kasih karunia. 1 Korintus pasal 7 ayat 25. Jadi jelas saudaraku, Paulus sendiri dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 25, dia mengakui bahwa tulisan-tulisan dia, surat-surat yang dia tujukan kepada para jemaat tadi, bukan atas perintah Tuhan, bukan merupakan wahyu Tuhan, tetapi dia menulisnya sebagai seseorang yang mendapat kasih karunia Tuhan itu, atau orang yang mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Jadi di sini muncul pertanyaan, apakah tulisan-tulisan Paulus yang diilhamin oleh Roh Kudus tadi bisa dikatakan sebagai firman Tuhan? Padahal Paulus sendiri mengakui bahwa ini apa yang dia sampaikan bukan merupakan perintah Tuhan. Yang ketiga, tidak ada klaim bahwa seluruh isi Alkitab diturunkan melalui malaikat atau langsung dari Tuhan seperti Al-Quran. Kemudian yang keempat, dalam sejarahnya, Alkitab telah melalui proses kanonisasi, penyuntingan, dan muncul berbagai versi. Septuaginta, Vulgata, KJV, dan lain-lain. Ini membuat keasliannya sebagai wahyu Tuhan dalam arti literal dipertanyakan dari luar. Kemudian, kita beralih kepada Al-Quran. Apakah benar Al-Quran ini layak disebut sebagai firman Allah? Di sini tentunya ada beberapa tanggapan dari kalangan eksternal. Salah satunya para pemikir ateis. Mereka mengatakan Al-Quran dipandang sebagai pemikiran manusia, meskipun mungkin jenius. Al-Quran fokus pada konteks sosial dan politik kemunculannya. Kemudian, beberapa mengkritik isi Al-Quran terkait isu-isu gender, kekerasan, atau hukum pidana, namun ini tergantung interpretasi. Contoh, penulis seperti Sam Harris atau Richard Dawkins cenderung menolak keilahian Al-Quran dan fokus pada kritik terhadap ajaran agama secara umum. Kemudian, pemikir Yahudi menganggap bahwa Al-Quran sering dikaji dalam konteks hubungannya dengan Taurat dan Talmud. Karena banyak bagian dari Al-Quran itu menyinggung Taurat dan Talmud tadi, serta kehidupan orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat pada umumnya. Orang-orang Yahudi juga melihat Al-Quran mengandung nilai etika dan hukum yang mirip tradisi mereka, namun tetap tidak mengakuinya sebagai wahyu Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, antara Yahudi dan Islam itu mereka sama dalam ketuhanan. Mereka sepakat bahwa dalam doktrin ketuhanan mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Baik Yahudi maupun Islam, mereka beriman monoteisme yang meyakini keesaan Allah itu sendiri. Barulah dalam Alkitab Perjanjian Lama atau dalam agama Kristen terdapat dualisme iman tadi yang sering saya sampaikan, bahwa dalam kekristenan itu ada doktrin iman Trinitas yang meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan satu pribadi yang tunggal. Sebaliknya, dalam kekristenan juga ada doktrin iman Unitarian yang mengakui bahwa Allah Bapa itu Esa dan Yesus Kristus itu Rasul Tuhan, yang didasarkan salah satunya pada sabda Yesus Kristus sendiri. Inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau satu-satunya Allah yang benar di sini berarti bahwa Allah itu Esa, la ilaha illallah, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus berarti Yesus adalah Rasulullah. Kemudian kita beralih kepada pandangan orang Kristen. Pemikir Kristen umumnya tidak mengakui Al-Quran sebagai firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka mengakui bahwa doktrin iman
Kristen tentang ketuhanan Yesus Kristus, tentang doktrin Trinitas tadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu terdapat banyak ayat-ayat yang melarang dan menyuruh umat Kristen untuk berhenti mengucapkan bahwa Tuhan itu tiga. Al-Quran dengan jelas menegaskan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tadi bukanlah Tuhan. Al-Quran meyakini bahwa Tuhan itu esa. Intinya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang justru bertentangan dan menolak tentang doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Sehingga umat Kristen di sini mengakui bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Kemudian, namun ada beberapa kalangan menghormati Al-Quran sebagai teks suci agama bagi umat Islam. Beberapa teolog liberal menganggap Al-Quran sebagai bentuk pengalaman religius Muhammad yang otentik, meski bukan wahyu Tuhan menurut iman Kristen. Dan yang paling menarik di sini, ada beberapa teolog Kristen menganggap Al-Quran banyak mengambil atau mengutip teks-teks Alkitab. Salah satunya adalah Anisoros yang dia menulis buku Kebenaran yang Diungkapkan. Anisoros setelah menganalisis tentang Al-Quran, dia mengatakan bahwa Al-Quran tadi banyak mengutip ayat-ayat Alkitab. Sebagai bantahan saudaraku, umat Islam meyakini bahwa Al-Quran secara mutlak dan sepenuhnya layak disebut sebagai firman Tuhan, kalamullah. Bahkan ini adalah fondasi utama keimanan Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur hampir selama 23 tahun. Dalam surat Asy-Syu'ara disebut ayat 192 sampai 194 disebutkan, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 194. Kemudian, Al-Quran tidak dianggap sebagai karya Nabi Muhammad SAW, melainkan murni dari Allah. Bahkan Al-Quran menantang siapapun untuk membuat satu surat seperti dia, jika ragu bahwa ia berasal dari Tuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23 disebutkan, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisal dengan itu. Kemudian, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan tinggi. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dilestarikan oleh para sahabat secara lisan dan tulisan sejak masa Nabi. Teks aslinya tidak pernah berubah. Satu versi yang konsisten, Mushaf Utsmani. Bahkan Al-Quran dihafal penuh oleh jutaan orang sejak zaman Nabi hingga kini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Jadi dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini Allah memberikan garansi bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang akan menjaga kesucian Al-Quran sampai akhir zaman. Yang terakhir adalah Al-Quran diklaim tidak mengandung pertentangan. Ini dijadikan salah satu bukti keilahian Al-Quran. Al-Quran mengandung kebenaran. Dalam Al-Quran ini tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain saling mengendapin. Hal ini tentunya berbeda dengan Alkitab yang di dalamnya banyak perselisihan, banyak pertentangan dan kontradiksi. Dalam surat An-Nisa ayat 82 dijelaskan, maka tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Jadi demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan. Sebagai informasi, saat ini saya menulis buku yang berjudul Al-Quran versus Alkitab, manakah firman Allah yang sebenarnya. Hal ini bisa dibaca lebih lanjut dalam buku tersebut, dan barang siapa yang ingin mendukung dakwah kami yang secara arif, santun, dan ilmiah ini dapat berdonasi melalui rekening BCA 680 190 4138 atas nama Anton Kristiono.